Oke baik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara memilih jurusan khusus untuk jurusan, IPA ya. Oke, nah di video ini saya akan membahas nilai peserta daripada, eee, jurusan IPA ya tentunya. Nah, mari kita lihat ya. Nah, jadi, di sini, di tabel ini bisa kita lihat nilai IPA ya. Nah, nilai, mata pelajaran khusus dia jurusan IPA. Nah, oke baik kita lihat. Di sini matematikanya semester 1 83, kemudian 92, 93, 91. Nah, di sini dia agak nampak turun, kemudian di sini dia naik kembali. Ya, ini grafiknya agak kurang bagus ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya dia nanti di sini. Nah, ini di bawah sudah saya buat. Nah, grafik yang di sini, grafiknya kurang bagus ya, tidak naik. Tetapi dia naik-naik, kemudian tiba-tiba jatuh, kemudian naik lagi. Itu kurang eligible dia. Oke, nah selanjutnya begini. Kita lihat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dia semester 1 93, 89, 90, 92, 89 ya. Nah, ini dia. Ini dia agak turun ya. Jadi ini sangat kurang bagus ya. Oke, kemudian bahasa Inggris 91, 94, 91, 988, 95. Oh, kurang bagus sekali ya. Nah, ini dia nggak konstan atau grafiknya naik turun ya. Oke. Selanjutnya biologi, kalau biologi dia 87, 88, 89, 90, 93. Ini grafiknya bagus ya. Oke, dia naik terus. Kemudian kalau di kimia dia 87, 86, 89, 87. Ah, ini juga kurang bagus ya. Kemudian fisika 90, 89, 87, 90, 89. Oke, ini juga dia kurang bagus sekali ya. Karena dia ada naik dan turun. Nah, bisa kita lihat nilai rata-rata untuk matematika dia 90, bahasa Indonesia dia 90,6, bahasa Inggris paling tinggi ya 91,8, biologi 89,4, kimia 87,8 ya, fisika 89. Oke, nilai rata-ratanya itu adalah 89. Nah, nilai rata-rata rapot ini adalah bagaimana nanti syarat masuk universitas. Jadi ini tergantung kalian. Misalkan di perguruan tinggi tertentu, nama sekolah kalian misalkan bagus, maka perlu kalian tanya dulu senior atau abang kakak kalian apakah dengan nilai 89 pernah masuk ke universitas tersebut, misalkan Universitas Brawijaya atau jajaran di ITB atau Bandung gitu. Nah, dari situ nanti bisa kita lihat mata pelajaran yang paling cocok. Misalkan Anda nekat nih, walaupun misalkan grafiknya kurang bagus, Anda nekat nih menggunakan andalan Anda matematika ya, mata pelajaran Anda matematika. Nah, di sini nanti dengan nilai 90 mungkin ada peluang lulus, tetapi kita lihat grafiknya dia ada menurun gitu. Nah, kalau dengan bahasa Indonesia dia agak turun ya. Ini 89. Nah, yang paling bagus itu adalah biologi. Grafiknya selalu naik terus gitu. Nah, walaupun ini kita andalkan, tetapi kita lihat juga jurusannya apakah cocok atau tidak begitu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat jurusan yang paling cocok sesuai mata pelajaran yang bisa Anda andalkan di nilai rapor Anda. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu grafiknya, ya. Nah, grafik matematikanya itu sangat
dia naik, tiba-tiba turun ya. Nah, ini kurang eligible dia. Oke. Kemudian kita lihat bahasa Inggris. Dia juga naik, tiba-tiba turun terus 2 semester. Ya. Semester 3 dan 5 ya. Kemudian kalau biologi dia ini dia naik terus ya, grafiknya bagus. Ini. Kemudian kimia. Dia seperti gelombang ya, naik turun naik turun. Tetapi dominan naik ya. Oh, enggak juga. Ternyata di sini dia ada agak turun ya. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat fisika. Fisika paling kurang bagus ya grafiknya. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga seperti itu. Nah, jadi di sini mata pelajaran yang kita andalkan itu adalah biologi. Menurut saya ya. Nah, ini saran dari saya. Jadi mata pelajaran yang kita andalkan adalah biologi. Jadi untuk saran ya, jika Anda mengandalkan mata pelajaran biologi, maka jurusan apa yang paling cocok gitu. Yang pertama, jika misalkan Anda andalkan mata pelajaran biologi, maka cocoknya Anda mengambil pendidikan kedokteran. Cuma kalau dia rata-rata 89,9 ya, atau berapa tadi itu ya. Misalkan rata-ratanya itu bisa kita cek, dia 89,86 ya. Nah, kalau dia rata-ratanya segitu, apakah cocok? 89,86 apakah cocok? Dia pendidikan kedokterannya ke UI ya, ke UI. Nah, saya pikir untuk pendidikan dokter UI dia rata-ratanya itu ya, itu paling minimal dia 92. Nah, ya, oke. Untuk tembus universitasnya aja kita harus butuh rata-rata misalkan 90. Atau lagi ngambil jurusannya ya. Oke, nah, jadi kalau Anda misalkan mengandalkan nilai biologi, maka cocoknya Anda mengambil pendidikan kedokteran, bisa kesehatan dan keselamatan kerja, agroteknologi, kesehatan masyarakat, perawat ya, kemudian dokter gigi, kemudian biologi ya. Oke. Nah, seandainya misalkan Anda andalkan itu adalah biologi dan fisika, maka cocoknya mengambil kehutanan ya. Oke. Kemudian jika Anda misalkan mengandalkan biologi dan kimia, maka cocoknya Anda ambil adalah ilmu gizi, teknologi pangan, biokimia, teknik lingkungan, budidaya perairan, atau akukultur ya, aquakulturnya kayak. Nah, ini aquakultur ya. Budidaya aquakultur ya, aquakultur. Nah, kemudian nanti ada rekayasa pertanian. Nah, ini dia. Kalau Anda mengandalkan nilai biologi dan kimia sekali dua ya. Oke, selanjutnya jika Anda mengandalkan nilai kimia aja, maka cocoknya Anda mengambil farmasi, apoteker, kimia, pendidikan kimia kalau Anda pengen jadi guru, kemudian teknik kimia. Oke. Kemudian jika Anda mau mengandalkan nilai mata pelajaran bahasa Inggris, ini harus lintas jurusan ya. Nah, dia bisa ngambil ITS ya. Oke. Nah, ini harus ngambil lintas jurusan. Jadi dia ngambil hubungan internasional. Oke, selanjutnya jika kita mengandalkan kimia dan fisika. Jadi cocoknya itu adalah teknik pertambangan, teknik ya, itu termasuk metalurgi dia. Kemudian yang keempat ini belum saya cantumkan. Nah, di video selanjutnya mungkin saya akan upload kembali atau saya update. Nah, kemudian jika Anda mengandalkan misalkan fisika aja, maka cocoknya mengambil
teknik elektro, kemudian fisika. Jika Anda ingin menjadi guru, ambil saja pendidikan fisika ya. Nah, ini dia pendidikan fisika. Oke. Nah, selanjutnya, jika Anda mengandalkan misalkan fisika dan matematika, nilai fisika dan matematika, maka Anda bisa ambil aeronautika ya. Ini ya, astronika, ini penerbangan ya. Penerbangan. Kemudian arsitektur, oceanografi itu tentang kelautan ya. Kelautan, teknik perencanaan wilayah. Nah, ini dia. Jadi, jika Anda mengandalkan nilai fisika dan matematika, inilah jurusan yang paling cocok. Kemudian, jika Anda mengandalkan matematika, jadi Anda cocok mengambil teknik informatika, cyber security, teknik industri, teknik perencanaan wilayah, tetapi dia bagian kota, kemudian matematika. Kalau Anda ingin menjadi guru, bisa Anda tambahi pendidikan matematika. Jadi misalkan Anda ingin mengambil jurusan yang berhubungan dengan matematika lain yang belum saya cantumkan, Anda bisa searching juga ya. Tetapi untuk saran saya ini dia, kalau misalkan nilai matematika Anda tinggi, maka Anda bisa mengambil teknik informatika, cyber security, teknik industri, teknik perencanaan wilayah atau kota, kemudian matematikanya. Oke, kemudian jika Anda mengandalkan nilai matematika dan biologi, cocoknya Anda mengambil pendidikan intelijen gitu ya. Oke, nah inilah dia jurusan-jurusan yang cocok sesuai dengan nilai mata pelajaran Anda, mana yang paling dominan begitu ya. Jadi ini dia mata pelajaran yang paling cocok. Jadi misalkan Anda kebingungan nih ingin menentukan jurusan mana yang cocok sesuai dengan mata pelajaran yang tinggi. Nah, ini adalah beberapa gambaran yang bisa saya sarankan ya. Kalau nilai biologinya tinggi, ambil saja pendidikan dokter, kesehatan masyarakat, dan seterusnya. Jadi misalkan bagi Anda atau teman-teman yang ingin mendapatkan file ini ya, sesuai jurusannya, Anda bisa nanti komen di bawah dengan mengirimkan alamat email Anda supaya file ini bisa dikirim nanti berbentuk PDF supaya Anda tidak bingung dalam menentukan jurusan apa yang paling cocok sesuai dengan mata pelajaran mana yang paling tinggi. Jadi nanti tinggal komen di bawah, kemudian nanti kami akan mengirimkan file PDF-nya ya, file PDF untuk jurusan IPA. Oke, kalau untuk ITS itu juga Anda bisa connect, kemudian buat alamat emailnya di video sebelumnya ya, khusus untuk jurusan ITS ya. Nah, jadi jika Anda misalkan mempunyai nilai seperti ini, maka cocoknya Anda mengambil yang berhubungan dengan mata pelajaran biologi. Karena ini yang grafiknya bagus, lumayan bagus ya. Jadi sudah saya sebutkan bahwa kalau dia biologi, maka Anda cocok mengambil nilai mata pelajaran pendidikan dokter, kesehatan masyarakat, agroteknologi, ini kesehatan masyarakat, ini kesehatan dan keselamatan kerja, perawat, dan seterusnya. Tetapi ada pengecualiannya. Tetapi jika nilai Anda misalkan di matematika, misalkan begini ya, matematika, walaupun dia grafiknya agak begini, tetapi jika ada misalkan sertifikat Anda berhubungan dengan matematika atau sertifikat olimpiade, OSN gitu, maka ini juga matematikanya bisa Anda andalkan begitu. Ya, sertifikat ini sangat mendukung sekali untuk kelulusan Anda di SNMPTN 2021
21. Jadi sertifikat ini sangat mendukung sekali ya. Itu artinya Anda sangat aktif di luar maupun di sekolah ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi untuk video selanjutnya nanti saya akan berikan update seputar jurusan-jurusan yang paling cocok lagi dengan jurusan IPA dengan nilai mata pelajaran mana yang paling dominan. Selalu nantikan video selanjutnya atau jangan pernah ketinggalan ya video-video update selanjutnya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun 2021 ini Anda diterima di perguruan tinggi favorit Anda dan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.